Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak dan Ibu para jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Mu'min yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat takdir serta curahan rahmatnya pada kesempatan ini di hari Jumat yang pertama bulan Desember kita bisa bertemu kembali. Putih di bawah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-6 tentang ketakwaan atau tentang sifat takwa. Takwa ini merupakan sifat yang paling tinggi dan dia merupakan perpaduan dari iman dan amal soleh. Orang yang beriman kemudian mereka melaksanakan amal soleh maka disebut takwa. Perbuatannya sama, tapi karena dasar yang dia miliki tidak sama, maka tidak akan sama dampaknya. Contoh begini, Pak. Menghormat tamu itu kan merupakan bagian dari amal baik. Kita dikunjungi oleh tamu, kemudian kita menjamu kepadanya, itu termasuk bagian dari amal baik. Bisakah meningkat menjadi amal soleh? Bisa. Apabila dasarnya aku menghormat tamu bukan disebabkan dia seorang pejabat pemerintah, melainkan aku menghormat tamu karena ini dasarnya Rasul bersabda kepada kita. Rasul pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hormatilah tamunya. Dengan dasar ini aku menghormat tamu. Maka ini penghormatan tamu yang tadi tidak sebatas amal baik, tapi meningkat menjadi amal soleh. Nah, itu perbedaannya amal baik dengan amal soleh. Nah, maka di sini ya nona, diseru kalimat yang pertama khusus, yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika ada satu seruan, pasti di dalamnya ada perintah. Di sini perintahnya apa? Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah engkau semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Nah, ini kan memberikan petunjuk kepada kita, itu takwa merupakan sifat yang paling tinggi setelah beriman. Orang yang bertakwa pasti dia beriman. Orang yang beriman belum tentu mereka bertakwa. Tapi orang yang beriman pasti dia merupakan seorang muslim. Seorang muslim belum tentu dia beriman, belum tentu dia bertakwa. Karena seringkali terjadi ada umat Islam tapi tak sholat, ada umat Islam masih melaksanakan perbuatan yang diharamkan oleh dan Rasulnya, itu kan muslim disebutnya.
Mencapaikah derajat orang yang beriman? Belum, selama dia tidak melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dan Rasul sunahkan. Nah, maka tingkatannya dari muslim, kemudian mukmin, kemudian muttaqin. Ini takwa merupakan sifat yang paling tinggi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Nah, kita kan belum mengetahui bagaimana ketakwaan yang sebenarnya. Ada orang yang bertakwa, ada orang yang paling bertakwa. Itu berbeda. Ini adalah orang yang paling bertakwa. Itu cirinya apa? Di dalam Al-Quran surat Al-Ail, Allah menjelaskan di sana, Pak ya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigo awwaji rabbihil a'la. Itu merupakan karakteristik orang yang paling bertakwa. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada kenikmatan siapapun yang dia terima untuk dibalas kebaikan, tidak ada. Ini aku memberikan kebaikan hanya satu, untuk berharap ridho Allah yang Maha Kuasa. Itu merupakan karakteristik orang yang paling bertakwa. Contohnya begini, Pak. Misalnya Bapak Ibu naik Grab. Berapa harganya? 45.000, kita bayar 45.000. Itu sifat orang yang bertakwa. Kalau dia orang yang beriman kepada Allah. Kita telah memberikan kewajiban kepada Grab yang tadi, yang merupakan hak yang bersangkutan. Tapi ketika kita memberikan uang berapapun kepada seseorang yang dia tidak punya kebaikan kepada kita, jauh yang merek gitu kan Pak ya. Kenapa kita tuh ngasih? Aku berharap ridho Allah yang Maha Kuasa. Itulah yang termasuk atau sifat orang yang paling bertakwa. Jadi kata Allah, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tidak ada kenikmatan orang lain yang mesti aku balas, tidak ada. Aku memberikan kebaikan kepada orang tersebut hanya satu, ingin berharap itu Allah yang Maha Kuasa. Itulah yang termasuk orang yang paling bertakwa. Nah, kalau kita kan mungkin kalau sudah mencapai yang tadi, kita suka berbagi, membuat kebaikan kepada orang-orang, ya. Dasarnya ya ini bukan balas jasa kepada Anda, bukan. Tapi berharap itu Allah yang Maha Kuasa. Tampillah, Pak. Penyakit saya di tenggorokan, Pak ya. Bapak dan Ibu mengirimkan bantuan ke Cianjur. Apakah orang Cianjur berbuat baik kepada Bapak dan Ibu? Enggak, kenal lagi ente. Tapi kita ingin membantu mereka. Berapapun uang yang kita miliki, ya dikumpulkan dan disalurkan kepada mereka. Itu merupakan bagian dari sifat orang yang paling bertakwa. Kita memberikan kepada mereka, ya bukan karena mereka berbuat baik kepada kita, bukan. Tapi karena kita terpanggil untuk membantu mereka, meringankan mereka. Kita kan merasa berduka, Pak ya, ketika pasien setelah berobat dan diperbolehkan pulang oleh dokter, kata pasien, ya saya pulang kemana? Coba, bagaimana perasaan kita? Rumah saya sudah rata semuanya, anak-anak pun entah di mana. Saya pulang kemana, Pak Dokter? Pak Dokter kan tidak bisa ngomong apa-apa. Nah, maka di sini kan kita terpanggil membantu mereka. Ya, kita mendoakan kepada mereka. Kita punya rezeki berbagi, walaupun ya tidak banyak. Kita kan kalau dikumpulkan kan bisa jadi banyak kan nanti.
Jadi ada orang yang bertakwa, ada orang yang paling bertakwa. Nah, ini yang paling berat ialah sifat orang yang paling bertakwa. Jadi kita itu memberikan kebaikan kepada orang lain karena membalas jasa dia telah berbuat baik kepada saya. Itu merupakan sifat biasa takwa kan gitu. Kalau paling bertakwa al-atqa kata Allah itu dia ialah memberikan kebaikan bukan disebabkan balas jasa ente kepada saya, bukan. Tapi ini hanya berharap ridho Allah yang Maha Kuasa. Tak punyakah sifat ini dalam diri kita? Harus ada, ya. Nah, kita sekarang bandingkan dengan Quran surat At-Taghabun ayat 16. Wa qala ta'ala, dan Allah yang Maha Tinggi berfirman, Fattakullah mastata'tum, maka bertakwalah engkau semua kepada Allah sekuat-kuatmu, sekemampuan kamu. Bertakwalah kepada sekemampuan. Kita mampunya sampai seperti apa? Sampai di sini ya laksanakan semampu. Misal Nabi kan memberikan beberapa fatwa kepada para sahabat, di antaranya ahli Quran kata Rasulullah. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan sholat malam. Barang siapa yang mampu melaksanakan 5 rakaat silakan. Yang 3 silakan. Yang 1 silakan tetap. Saya mah hanya mampunya 7, kenapa? Silakan. Hanya mampu 9, silakan. 1 rakaat kata Nabi, silakan. Yang pokok apa? Jangan kita meninggalkan 1 malam pun untuk mendirikan sholat sunat malam. Karena itu merupakan sholat sunat malam yang Nabi menyabdakan afdhalu sholati ba'da fardhu sholatul lail. Seutama-utama sholat sunat setelah yang diwajibkan ialah sholat malam. Maka kita mampunya berapa rakaat? Kalau Nabi melaksanakannya kan Pak ya 4 kemudian 3. Beliau bangun 1/2/3 malam, bukan 1/3 tapi 2/3 malam. Sholatnya 4/4/3. Lalu dibuka dengan sholat sunat iftitah, pembukaan untuk orang yang berniat sholat tahajud. Maka hadisnya ada 2 macam. Dua-duanya dalam Sahih Muslim. Yang pertama dari Aisyah mengatakan, adalah Rasulullah apabila bangun malam untuk sholat tahajud, maka Nabi membuka sholatnya dengan sholat sunat 2 rakaat. Nabi mempraktekkan, Aisyah menyaksikan. Hadis yang kedua, Abu Hurairah. Dia berkata bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang bangun malam untuk sholat tahajud, maka bukalah dengan sholat sunat 2 rakaat. Maka ulama memberikan nama sholat sunat iftitah, ya, atau sholat sunat khafifataini karena ringan dibacanya surat-surat yang pendek. Kita tidak mampu melaksanakan karena waktunya mepet, tidak mengapa. Yang pokok kita menerima itu merupakan betul-betul sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di 17 nanti 11 mohon itu 13 Pak. Ya, iya kan? Yang 2-nya iftitah, yang 11-nya salat sunat tahajud. Umar bin Khattab mengatakan, saya nggak begitu. Itu salat sunat malam yang saya dirikan dicicil. Sebelum tidur aku salat 4 salam tidur. Kemudian bangun dini hari menambah 3 rakaat. Ari akang sana kumaha? Kitu muncul urang mah nya ka Abu Bakar Siddiq ari akang kumaha? Ari akang mah sanayeuh teu kitu. 3 rakaat heula sebelum tidur. Kemudian bangun dini hari salat teh 4 rakaat salam 4 salam sampai datanya waktu subuh. Nah beda sanekangnya nya naha sana beda. Urang dia kumaha? Kan? Ya kalau Umar bin Khattab kan sebelum tidur opat tidur bangun 3 sampai ke subuh. Abu Bakar Siddiq
Sebelum tidur 3 rakaat, tidur bangun opat sampai subuh. Urang dia kumaha? Sebelum tidur ya tidur lagi gitu kan. Bangun tidur lagi. Untuk dirupanya untuk itu. Nah, karena ini merupakan amalan ibadah yang berbeda dan mereka butuh jawaban yang jelas. Maka Abu Bakar dan Umar mendatangi Kanjeng Rasul dan menyampaikan permasalahan mereka. Ya Rasulullah, Rasul kan, walaupun dia merupakan mantu Abu Bakar, teu kieu jang, bapak teh cenah salat teu ngaujangkeun. Padahal Abu Bakar merupakan apanya Nabi? Mertua. Kalau Umar bin Khattab sahana Nabi. Ulangi. Abu Bakar Siddiq sahana Nabi. Kalau Umar bin Khattab menantu. Sekeluarga eta kan Pak ya. Kadieu mah mitoha, kadieu mah menantu. Umar bin Khattab teu ngaapakeun. Pak, teu ngaapakeun. Di kita reus disebut apa itu kan apa itu. Kata Abu Bakar Siddiq, "Ya Rasulullah, saya melaksanakan salat malam 3 rakaat sebelum tidur. Kemudian aku bangun lalu menambah 4 sampai tibanya subuh." Kata Abu Bakar, kata Rasulullah, Anda teliti. Anda hati-hati. Kumaha cenah Umar? Kata Umar bin Khattab, bisa enggak begini? Saya melaksanakan 4 sebelum tidur. Kemudian tidur, aku bangun menambah 3 rakaat sampai tibanya subuh. Kata Rasul, ini kuat. Ini kuat. Nah, kita kan harus memahami kenapa Nabi bersabda kepada Abu Bakar itu, ini mah hati-hati, ini mah teliti, kepada Umar ini orang yang kuat. Abu Bakar kan 3 rakaat ya. Seandainya dia kasiangan, bang belas teu nambah deui, santen eta 3 rakaat. Sah. Karena Nabi bersabda, barang siapa yang mampu melaksanakan salat malam 7, sok, 5, mangga, 3, sok, 1, sok, silahkan kata Nabi. Asna moal, antong moal. Ya. Terus Umar bin Khattab, dia melaksanakan 4. Berapa jumlahnya? 8 jumlahnya teh. Tidur kasiangan, teu nama anu ganjilna, Pak. Teu ngaganyikeun kana ieu. Sah teu saat malam nu tadi teh? Teu gugur. Pas salat malam mah kudu ganjil. Maka kata Nabi, Umar ente mah hebat. Berarti ente sudah yakin bakal bisa bangun. Mun teu bangun bakal teu gugur sakamu yang tadi itu. Berarti Umar orang yang hebat, orang yang kuat kata Nabi. Abu Bakar Siddiq kan membaca diri, bisi teu hudang senang ke mintu rakaat. Saya akan tambahkan, Rasul nanya kepada Abu Bakar dan kepada Umar bin Khattab. Kalau itu jamaah al-mu'min cenah kumaha cara salat malam? Ya cenah mu'min mah tos tidur mah tidur wae cenah. Tah ulah gitu kan Pak ya, ulah gitu. Maka upayakan oleh kita, Pak. Berapapun kita mampu melaksanakan, laksanakan. Yang itu ganjil jumlahnya. Itu jumlahnya ganjil. Dan yakinkan itu merupakan bagian investasi kita, merupakan tabungan kita, merupakan tanaman-tanaman kita yang kita akan memanennya nanti pada hari kiamat. Dan yakinkan pula oleh kita salat malam berfungsi untuk menutupi kekurangan yang terdapat dalam satu wajib yang mungkin dulu sempat kita tinggalkan. Ya. Jadi semampunya. Fattakullah mastata'tum kata Allah. Maka bertakwalah engkau semua kepada Allah sekuat-kuatmu. So, buktikan semampunya kamu. Mampu enggak kamu melaksanakan salat sunat Daud yang selang 1 hari? Nabi melaksanakan sekarang saum, besoknya tidak.
Tidak mampu senakan sabulan 15 km mampu. Sok atuh laksanakeun anu sabulan 8 poe, Senin dan Kamis. Senin, Kamis sabulan lumayan 8 poe. Nyata teu mampu keneh dah hari kerja. Kalau tidak mampu yang sabulan 8 hari itu sabulan 3 poe. 13, 14, 15. Nyata eta teh teu kanyahoan tanggalna. Di tanggal 20 ternyata teh. Di kumaha tuh nyalah can sanggup. Teu sanggup keneh, sataun genep poe atuh. Apa? Nyawalan genep hari setiap bulan Syawal setiap tahun. Ya. Kalau tidak mampu anu ieu gitu kan, sok ieu sataun genep hari. Bulan Syawal sebenarnya nya bulan Syawal. Apaan Syawal mah eta suasana lebaran sebenarnya. Berkunjung ka itu silaturahmi can piknik cenah ka itu. Ieu kumaha tuh nyata tara kaburu ontong kaburu gitu kan Pak ya. Teu kaburu keneh sataun 2 poe. Tanggal sabaraha cenah kan eta teh? 8 10 bulan Muharram. Eta geus cenah sarua jol sapar cenah bulan teh jol Rabiul Awal teu kanyahoan Muharram teh. Ha tuh jadi kumaha tuh cenah mun teu mampu keneh we atuh sataun sakali lah. Tanggal sabaraha 8 Zulhijjah teh eta mah moal poho sabab isukna muncit gitu kan laksana teh gitu kan Pak ya. Nah kita laksanakan mastata'tum sekemampuan kita. Jangan kita meninggalkan secara menyeluruh Pak ya. Mana yang mampu kita laksanakan kita laksanakan. Fattaqullah mastata'tum, maka bertakwalah engkau semua kepada Allah sekuat-kuatmu. Kata penulis kitab ini, ya, surat At-Taqabun ini ayat 16 menjelaskan apa yang dimaksudkan dari ayat yang pertama. Ayat yang mana? Ayat 102 Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Maksudnya sekemampuan kamu. Kamu mampunya seperti apa? Saya hanya mampu baca Quran setelah salat subuh, laksanakan. Saya hanya mampu baca Quran setelah salat duhur di masjid, di kantor, silakan laksanakan. Kita bisa banyak pilihan, ya. Terus Pak, yang berikutnya Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang benar sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Sifat orang yang bertakwa tidak mungkin mereka mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Tidak mungkin dia siap untuk menjadi saksi palsu. Tidak mungkin dia siap untuk mengatakan kalimat-kalimat bohong. Tidak mungkin. Orang yang bertakwa selalu benar dalam ucapannya. Nah, ketika berbicara ada bohongnya. Ketika berjanji dia mengingkari. Ketika punya amanat dia mengkhianati. Maka termasuk ciri dari kemunafikan. Lalu Nabi memberikan penjelasan ayatul munafiqi salasa. Ciri orang munafik ada 3 macam. Yang pertama, idza haddasa kadzaba. Apabila dia berucap bohong. Saya berkata bohong hanya sesekali. Saya bukan munafik, tapi sifat munafik ada dalam diri saya. Ya, tong saya itulah orang ini. Orang ini ketika berkata bohong, ini bukan munafik. Hanya orang tersebut memiliki sifat kemunafikan dalam dirinya. Tapi kalau dia senantiasa berbohong, ketika berjanji senantiasa diingkari, punya amanat dikhianati, selalu seperti itu, maka kata Rasulullah, karena munafikon khalisan, maka termasuk orang yang ikhlas dalam kemunafikannya. Ikhlas dalam kemunafikannya. Orang yang bertakwa tidak mungkin seperti itu. Wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan kata-kata yang benar, maksudnya perkataan yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Terus Pak,
Surat At-Tolak ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ini masih bab ayat ya, belum kepada hadis. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan membuat untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi ini Pak, balasan dari Allah kepada orang yang bertakwa. Logikanya, apabila kita banyak kekhawatiran dalam kehidupan ini, muncul berbagai macam kekhawatiran, maka diragukan dalam diri kita ada sifat ketakwaan. Diragukan. Di dalam surat yang lain, Allah itu akan memberikan rezeki kepada orang yang beriman dan bertakwa seperti kana manuk, burung. Itu burung ketika dia meninggalkan sarangnya, ada anak-anak cukup banyak di sarang, dia berangkat dalam kondisi membawa perut yang kosong. Dia pun berangkat lalu pulang ke kandangnya, pulang ke sarangnya dalam kondisi ini penuh terisi dengan makanan, mampu memberikan makan kepada anak-anaknya. Tah siga kitu kata Allah teh. Allah rezeki kepada orang yang beriman dan bertakwa. Mau enggak kita seperti itu? Nah? Ya tentu kita kan tidak begitu Pak ya. Kita punya rencana, kan punya honor setiap bulannya sekian rupiah, sekian dolar, sekian dan sebangsanya. Itu kan lebih dari burung yang tadi. Nah, tapi di sini maksudnya ketika muncul berbagai macam kekhawatiran, Pak, takut ini, berarti dalam diri kita tidak ada sifat ketakwaan. Sedangkan kata Allah, wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan soal itu paling berat yang tadi. Seberat apapun masalah yang dia hadapi, dia punya sifat takwa kepada Allah, yakin Allah akan memberikan jalan yang paling baik kepada orang itu. Anak saya yang kedua divonis oleh Dr. Agus Tosin, ulun berobat bunuh diri. Itu katanya. Ya. Kumandok lamun saum, kok motong saum. Itu kasusnya tahun 2005. Iya, 2005. Saya menjelang berangkat haji 2006 dulu, Pak ya. Nah, itu ya kan kata dokter. Karena ada bocor di klep jantung nanti. Ditambah kuduku klep babi gitu kan cocok nanti. Walaupun ada jamaah dari sana, dia menyatakan kesanggupan, Ustaz biar saya yang tanggung bayar 125 juta itu ya. Nama klep jantung nu bocor. Tapi di Jakarta. Itu kan. Nah, saya cerita ke Dr. Agus, dok kieu cintanya. Itu ayah teman lah seakan memberikan jaminan 125 juta untuk nama klep jantung nu bocor itu kan. Ya kenapa teteh ku klep babi sebenarnya. Karena belum ada dokter yang muslim yang menemukan boleh dengan klep jantung sapi muning, duka teu aya, duka memang khusus karena penemunya orang Yahudi kan gitu Pak ya. Saya juga tidak tahu kan gitu. Anak saya kan mendengarkan. Ceritanya ya saya pikirkan dulu lah gitu kan. Nah, saya pulang kata anak saya teh Pak enggak mau, sudah gini aja lah. Kata anak saya, bukan Bapak pernah cerita ke adek dengan adekeun. Itu kematian kan bukan oleh penyakit, tapi habis masa kehidupannya. Bener deh ya. Dan saya memohon kepada Allah setiap malam, meminta kepada Allah, Pak ya. Dan di ikhtiaran berobat kan gitu, Pak ya. Ada kalimat yang saya sampaikan, ya Rob, Engkau Maha Berkuasa, jangankan nutup klep anu bocor, menciptakan manusia pun Engkau Maha Berkuasa. Tidak ada hal yang mustahil bagi Engkau Maha Berkuasa. Berikanlah kesembuhan kepada anak saya. Saya tuh memohon seperti itu, Pak. Nah, kemudian tahun 2000 berapa ya? Tahun 2010
Saya lupa, anak saya tidak berobat lagi itu kontrol. Obat sudah habis. Obat sudah habis. Nah, ketika saya ke ruang obat, ini obat sudah habis, kumaha? Nanti apa-apa sudah Pak. Kontrol di kaitu. Kontrol kaitu sampai dokter Agus teh gogodeg. Apa gogodeg? Itu kan ke ruang khusus Pak, duk itu kan ada monitornya Pak di rumah sakit Asa. Di echo kan. Pak, sana itu di pasihan landong naon sih. Nyata landongna masih tedok rahasia lah kan. Kayak kumaha gitu. Masih kena bocor tapi normal. Kayak ketika harti gitu kan. Bocor tapi normal sampai sekarang Pak. Dan nanti Bapak bisa lihat ketika apa Pak ya? Nanti anak ini akan menikah tanggal 31 Desember. Gitu, kan? Nanti bisa lihat. Kata dokter teh teu meunang olahraga, teu meunang saum, lamun olahraga bunuh diri, lamun saum bunuh diri, cek dokter teh. Kenyataannya kan tidak seperti itu. Itu kan yang merupakan sebuah penelitian yang sebenarnya Allah menentukan segala-galanya. Yang saya berpegang pada ayat di situ. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuat untuknya jalan keluar. Ada kan solusi. Ada kan solusi. Anak saya biasa olahraga, main gym tidak bermasalah kan gitu Pak. Jadi modal kita itu apa? Modal kita ialah bertakwa kepada Allah. Tentu kita juga kan mencari tahu bagaimana obat yang paling bagus kan gitu Pak ya. Yaitu qadarullah sahabat saya memberikan tahu atau ku jarami cenah sok bakat cager ku jarami dikumahakeun cinta. Jarami panloba di Ciganitri kan. Itu dibata dipesekan, dijemur sampai kering gitu kan Pak ya. Itu dibakar. Nanti abunya dibikin cikopi, simpan dari maghrib sampai ke subuh diminum insyaallah. Dan saya mengerjakan 5 tahun seperti itu. Nah itulah hasilnya. Itu hasilnya. Nah sampai ini juga ada dulu kan ada jamaah PT Inti yang kasusnya sama, dia sampai datang ke pesantren minta obat saya kasih gitu kan, sampai terjadi di Pasang Rina gitu kan. PLN juga sama, kasusnya begitu, datang ke PT, iya Pak Sintosok lanuan kuliah salon, itu tidak jadi Pasang Rinnya Pak ya. Nah itu kan yang merupakan ikhtiar kita Pak ya, ikhtiar kita tetap yang menyembuhkan siapa? Allah yang menyembuhkannya. Bermodalkan dari sini wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuat untuknya jalan keluar, memberikan solusi. Sesulit apapun kehidupan yang dia alami, yang dia rasakan, selama dia bertakwa kepada Allah, Allah menjanjikan ada solusi yang paling baik. Ada yang paling baik solusinya. Bab ekonomi, Pak. Mungkinkah orang yang bertakwa dia sangat susah? Di sini kata Allah, wa yarjuku min haitsu la yahtasib. Dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang tidak disangka-sangka. Orang kan membandingkan, nah sebenarnya si itu mah cacakan PNS golongan sakieu ngontrak kene. Nah, adi sieu mah bukan PNS, bukan pengusaha, tapi gini kondisi ekonominya. Itu kan modalnya apa? Takwa yang tadi, Pak. Ketakwaan yang tadi. Kita kan tidak bisa membandingkan ASN pasti begini, tidak seperti itu. Maka orang yang nganggur, orang yang tidak punya pekerjaan, mutlak dia akan susah kehidupannya. Yang enggak juga. Saya kan nganggur, saya bukan seorang pengusaha. Saya bukan seorang ASN. Saya hanya begini. Ngomong di hadapan Bapak dan Ibu kan gitu, Pak ya. Dan rezekinya ya dari seperti ini gitu kan, Pak ya. Nah, maka di sini kata Allah wa yarjuku min haitsu la yahtasib. Nah, ini semua untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Kalau kita ingin punya solusi yang baik dan berbagai macam kehidupan, nah apa syaratnya? Posisikan diri kita dalam sebutan orang yang bertakwa. Seperti itu, yakin. Orang yang bertakwa, sesulit apapun, Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Geningan senang susah, senang Ustaz, lumayan. Susah masih kena hirup kan itu. Lumayan.
Jangan bapak dan ibu menyangka bahagia. Orang yang kafir, mereka naik turun mobil yang mewah, punya rumah yang itu mereka bahagia. Tidak, tidak. Kata siapa? Kata Allah. Kata Allah. Itu kebahagiaan berada bukan pada nilai yang bersifat duniawi, Pak. Tapi dalam hati seseorang. Orang walaupun dia tidak punya apa-apa, tapi kalau hatinya dia merasa ikhlas kepada Allah, dia akan berbahagia. Orang punya ini, apapun dia punya segala sesuatunya, disusahkan kok Allah, Pak, kehidupannya, kok mah hatinya, itu ribet segala sesuatunya, Pak. Akan rudet tentang kehidupan, Pak, ya. Maka Allah memberikan penjelasan, wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, kata Allah, dizikir kepada aku, maka aku berjanji akan menjadikan kehidupannya rupak, susah dan segala-galanya. Karena dia tidak punya sifat ketakwaan dalam dirinya. Nah, oleh karena itu jadikan di pengajian di masjid ini, Pak, ya. Apakah Jumat yang pertama, kedua, tiga, empat, dan yang kelima, ini merupakan salah satu peluang untuk mengantarkan kita dalam sebutan wa may yattaqillah, orang yang bertakwa. Karena itu sifat orang yang bertakwa tidak ada sekolahnya, tidak ada. Fakultas ini program studi takwa tidak akan ada. Ya. Ini takwa hanya Allah akan memberikan kepada orang yang dia kehendaki. Satu lagi, Pak, ya. Ini Quran surat Al-Anfal ayat 29. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Jikalau engkau semua bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untukmu semua pembedaan antara kebenaran dan kejahatan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, juga menutupi kesalahan-kesalahanmu. Wa yaghfir lakum, serta mengampuni dosamu. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu memiliki keutamaan yang agung. Ya. Orang yang bertakwa tentu dia juga punya dosa dan salah. Maka kesalahan yang dilaksanakan oleh orang yang bertakwa Allah akan menutupinya. Dalam arti nanti pada hari kiamat tidak akan diperhitungkan sebagai kesalahan yang luar biasa. Karena tertutupi dengan ketakwaan yang dia miliki. Nah, itu Pak, ya, yang perlu kita pahami tentang ketakwaan. Maka di bab ini khusus tentang bab ketakwaan. Saya akan ulangi, takwa merupakan sifat yang paling tinggi dibandingkan sifat-sifat yang lainnya. Islam, Muslim, iman, mukmin, takwa, muttaqin. Muslim, mukmin, dan muttaqin. Maka takwalah sifat yang paling tinggi. Nah, itu saja Bapak dan Ibu yang saya hormati yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, barangkali dari bahasan yang tadi saya sampaikan ada yang perlu ditanyakan. Itu saya persilakan kepada Bapak dan Ibu yang punya pertanyaan. Ada pertanyaan, silakan.